Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-17 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 15 ayat 1, Aut Nasaribu Haligada. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 256 ayat 3, Yesus Kristus Ido Raja. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum ke-8 dan maksudnya. Hukum ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu janganlah kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 174 ayat 2, Torop Dope Nasiati. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 443 ayat 2, Dung Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yaitu tertulis dalam Amsal 4
ayat 20-27. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah hatimu dari kejahatan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 171 ayat 3, Tadai Ma'au. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan 1A dan 1B. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 731 ayat 1, Benget Maho. Kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ke-17 setelah Trinitatis saat ini tertulis dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 7-11. Firman Tuhan tertulis demikian. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan klise yang mengatakan bahwa kepintaran otak bisa dikalahkan oleh ketekunan. Jika saudara ingat kisah dongeng lomba lari si kelinci yang super cepat melawan si kura-kura yang super lamban, kita tahu pemenangnya adalah si kura-kura yang lambat. Dan bukan karena dia mendadak cepat lari, bukan. Tapi karena dia tetap tekun dalam kelambatannya. Sementara si kelinci anggap remeh dan kehilangan fokus dan ketekunannya. Seandainya si kelinci fokus dan tekun, pasti ia akan mendapat hasil yang sungguh-sungguh sempurna, saudara. Saudara dikasihi Tuhan, ada pula anekdot yang kontraproduktif dengan ketekunan. Konon katanya kalau diinformasikan 30 hari ke depan akan ada ujian, orang Jerman dan Indonesia berbeda meresponnya. Konon orang Jerman hari pertama hingga hari ke-29 dia belajar dengan tekun, dan hari ke-30 ia bersantai. Sedangkan orang Indonesia katanya sebaliknya. Hari pertama sampai hari ke-29 ia tekun bersantai, dan hari ke-30 dia belajar. Sehingga di Indonesia lah ada istilah SKS, bukan satuan kredit semester, bukan, tapi sistem kebut semalam atau the power of kepepet. Saudara, mungkin itu hanya anekdot saja, tidak beneran terjadi, tapi bisa mengajarkan kita bahwa tidak tekun itu akan membuat hasil yang sungguh-sungguh tidak maksimal, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ke-17 setelah Trinitatis ini, dengan topik tekun melakukan kehendak Allah, benget mangulahon lomo ni rohani debata, Yakobus mengingatkan kita tentang pentingnya kesabaran dalam mengikuti kehendak Allah. Ia memberikan gambaran tentang seorang petani yang menunggu dengan sabar hasil panennya. Firman ini mengatakan kepada kita untuk bersabar dan menantikan kedatangan Tuhan. Seperti petani yang menunggu hujan awal dan hujan akhir, demikian juga kita harus bersabar dalam menantikan janji Allah. Ini mengingatkan kita untuk tidak terburu-buru dalam mengharapkan pemenuhan janjinya, tetapi untuk memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah selalu setia kepada janjinya. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kita, saudara, untuk tidak bersungut-sungut satu sama lain. Bersungut-sungut hanya menciptakan perpecahan dan menciptakan konflik di antara saudara-saudara. Tapi sebaliknya, kita harus menjaga kasih dan persatuan dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam gereja, dan segala komunitas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk menjadi teladan kesabaran dalam menghadapi penderitaan dan kesulitan. Ini mengajarkan kita bahwa dalam mengikuti kehendak Allah, kita harus siap menghadapi berbagai ujian dan kesulitan. Dan kita harus tetap tabah dan berserah kepada Allah. Alasannya jelas, saudara, bahwa karakter Allah itu penuh kasih. Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh Maha Penyayang. Allah kita selalu setia kepada janjinya, dan kita bisa mengandalkan kasih-Nya dalam setiap situasi. Jikapun hari ini apa yang Anda harapkan seolah tidak terjadi, jangan anggap hidupmu sudah selesai.
Justru bisa saja jangan-jangan hidupmu baru dimulai. Jangan pernah berhenti dalam satu kisah buruk dalam hidupmu, sebab bisa saja itu masih awalan bagi kebaikan dan keindahan hidup saudara. Yang penting tetaplah tekun melakukan kehendak Allah. Sebab kehendak Allah tidak akan pernah mengecewakanmu saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini hendak mengatakan dan mengajarkan kepada kita bahwa melaksanakan kehendak Allah memerlukan kesabaran, keyakinan, dan ketaatan. Marilah kita terus mencari kehendaknya dalam doa dan firman-Nya, dan selalu bersabar dalam menantikan pemenuhan janji-Nya. Ingatlah bahwa Allah adalah hakim yang adil dan maha penyayang, dan Dia akan selalu memenuhi rencananya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menguatkan kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan yang akan menguatkan kami untuk sabar melakukan kehendak Tuhan. Kami percaya kehendak Tuhan itu tidak serta-merta instan, tapi justru kami mesti menunjukkan hidup sebagai orang beriman dalam ketekunan dan kesabaran. Terima kasih Tuhan, tambahkanlah iman kami keseluruhan untuk selalu tabah tekun dalam melakukan kehendak Tuhan. Berkati keseluruhan umat-Mu dimanapun berada saat ini Tuhan, dalam segala kondisi, dalam suka dan dukanya, untuk tetap sabar dan tekun dalam kehendak Allah, sehingga pada akhirnya Allah yang maha adil itu, sang hakim atas kehidupan, akan menunjukkan buah-buah dari ketabahan dan ketekunan itu bagi kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, seluruh gereja Tuhan, dan seluruh persekutuan umat Tuhan hari ini, untuk tetap tekun dalam melakukan kebaikan Tuhan, sabar satu sama lain, dan bersama-sama menjaga keindahan persekutuan. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan menguatkan kami. Sentuhlah kehidupan yang sakit, yang lemah, yang berduka, yang terjatuh oleh karena penderitaan hidup, dan mampu bangkit berdiri dalam ketekunan, meraih kehendak Allah yang sungguh-sungguh menguatkan hidupnya. Kami percaya juga Tuhan yang akan selalu memberkati seluruh cita-cita dan harapan-harapan kami untuk selalu kuat dan kokoh di dalam Kristus Tuhan kami. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 747 ayat 1, Sai Hunakohi Doloki, sembari menyerahkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab.
Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.